Baik sahabat Inspirator Muda Indonesia, berjumpa lagi dengan saya Fili Sakti. Seperti biasa saya akan menyapa Anda dengan salam saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga hari ini diberikan kesehatan, diberikan kemudahan dalam menjalankan semua aktivitas-aktivitasnya dalam kehidupan ini. Kapan hari itu ada istri saya, kapan hari itu saya lagi baca-baca, saya lagi baca buku, tiba-tiba istri saya itu bertanya, bagaimana hukumnya dalam Islam? Apakah boleh seorang istri itu memberikan nafkah kepada suaminya? Ya. Saya tidak tahu kenapa istri saya itu tiba-tiba bertanya seperti itu. Akhirnya saya tidak mau gegabah dalam menjawab. Saya cari pendapat seorang ustadz, pendapat seorang tokoh. Akhirnya saya sampaikan pada waktu itu jawabannya kepada istri saya, sehingga saya tertarik untuk dijadikan ini sebagai video. Barangkali ada di luar sana yang bertanya hal yang serupa. Baik sahabat Inspirator Muda Indonesia, di sini saya mengupas ceramahnya Buya Yahya, yang mana beliau seorang kiai yang pendapatnya insya Allah sudah masyhur ya, artinya pendapatnya atau penyampaiannya ilmunya sudah luar biasa, sehingga bisa dijadikan sebagai rujukan bagi teman-teman semuanya yang bertanya terkait hukum-hukum Islam. Sehingga di sini saya lansir dari tv1news.com ya, hukum istri menafkahi suami yang pengangguran menurut Buya Yahya. Ini bukan menurut saya ya, artinya saya membacakan menurut Buya Yahya. Buya Yahya menjelaskan, dalam ajaran Islam sudah menjadi sebuah kewajiban bagi seorang suami untuk menafkahi istri dan anaknya. Namun pada kenyataannya dalam perjalanan membangun rumah tangga tentu akan dihadapkan dengan berbagai macam permasalahan. Salah satunya yaitu jika suami ternyata kesulitan mencari nafkah untuk menghidupi istri dan anaknya. Dilansir dari tayangan YouTube channel Buya Yahya dengan judul Hukum Istri Menafkahi Suami yang Pengangguran. Buya menjelaskan bagaimana hukum istri menafkahi suami karena suaminya pengangguran dalam pandangan Islam. Terkait hal ini, Buya Yahya menegaskan bahwa merupakan sebuah kewajiban seorang suami untuk mencari nafkah bagi istri dan keluarganya. Laki-laki itu harus laki-laki, mencari nafkah, memberi nafkah. Laki-laki numpang itu bukan laki-laki, ujar Buya Yahya. Buya Yahya juga menyampaikan bahwa dirinya heran dengan model laki-laki yang seperti itu. Mengapa seorang suami tidak ingin mencari nafkah? Saya heran dengan laki-laki semacam itu. Laki-laki itu tak memberi nafkah, tegas Buya Yahya. Bahkan Buya juga tak setuju dengan sikap laki-laki yang memilih berdakwah sementara istri dan anak ditelantarkan di rumah. Laki-laki dakwah keliling tapi istrinya ditinggalkan. Ini otaknya di mana? Saya sedih sekali, ujar Buya Yahya. Namun demikian lain halnya jika memang seorang suami sudah berusaha mencari nafkah tapi hasilnya belum maksimal. Terkadang ada saja orang nasibnya bangkrut, tidak ahli dalam berdagang atau sering gagal mencari pekerjaan. Itu beda dengan laki-laki yang ongkang-ongkang, sama sekali enggak benar dan tidak dibenarkan. Apalagi nyuruh istrinya ke pasar, dia di rumah, ini kurang ajar namanya sambungnya. Di saat seorang laki-laki sudah mencari nafkah tapi kok ternyata tidak bisa, maka istri berperan sebagai wanita istimewa. Terangnya lagi, menurut Buya Yahya, kejadian semacam ini pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Sebuah kisah di zaman Nabi, pada suatu hari ada seorang wanita datang melapor kepada Nabi. Wanita itu mengaku jika suaminya tidak punya uang dan tidak bisa kerja, sehingga selama ini ia makan dari hasil warisan orang tuanya. Namun karena berat baginya untuk bercerai, maka Nabi Muhammad SAW memberikan pilihan kedua, yaitu sementara istri yang mencukupi kebutuhan suami dan keluarga. Jadi pada zaman Nabi itu ada seperti itu, laki-lakinya dalam tanda petik ya numpang warisan suami, numpang warisan istrinya. Kamu yang mencukupi suamimu, keluargamu, dan setelah itu kamu mendapat pahala double, pahala sedekah infak, yang kedua pahala menyenangkan suami.
Yang ketiga, pahala silaturahim kepada anak-anakmu, ujar Buya Yahya. Jadi sahabat inspirator muda Indonesia, kalau misalkan ada seorang suami, dia sudah bekerja maksimal, sudah berusaha maksimal, tapi belum mendapatkan itu, dan kalian para wanita ternyata punya pekerjaan yang memang hasilnya lebih besar daripada suami sahabat inspirator muda Indonesia semuanya, maka kata Buya Yahya, kalian memiliki dua manfaat, dua kelebihan. Yang pertama dapat pahala double, karena yang kedua dapat pahala, yang pertama dapat pahala double, yakni pahala infak, dan yang kedua pahala menyenangkan suami. Itu boleh ya, asalkan suami sudah berusaha. Akhirnya wanita tersebut memilih opsi kedua yang diberikan Nabi Muhammad SAW. Namun kembali lagi bahwasanya hal ini dikarenakan seorang suami tersebut tidak bisa bekerja. Lain halnya kasusnya jika suami yang tidak mau bekerja padahal dirinya bisa. Yang dosa adalah Anda diam tidak mencari nafkah, haram hukumnya, bukan karena sakit tapi karena malas adalah dosa. Jika kemudian hari ya sang istri yang bekerja, maka tetap seorang suami setidaknya menemaninya, membantu sebisanya, mengantarkannya pergi ke tempat kerja. Hal ini lebih baik daripada berdiam diri di rumah, membiarkan istrinya bekerja sendirian, padahal suaminya bisa untuk membantu menafkahi keluarganya. Jadi sahabat inspirator muda Indonesia, itu keterangan dari Buya Yahya terkait hukum seorang wanita yang memberikan nafkah kepada suaminya, tapi tetap suami adalah yang menjadi kewajiban untuk memberikan nafkah, untuk bekerja, karena hakikatnya wanita itu diciptakan dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung, sehingga tidak pantas seorang wanita menjadi tulang punggung dari keluarga. Sehingga sahabat inspirator muda Indonesia, saya pernah mendengarkan ceramah dari seorang ustadz bahwa ketika seorang istri bekerja, ketika seorang istri yang bekerja, maka yang Allah turunkan rezekinya itu hanya rezekinya istri. Tapi ketika seorang suami yang bekerja mencari nafkah, maka yang Allah turunkan rezekinya itu tidak hanya rezekinya suami, tapi rezekinya istri, rezekinya anak dititipkan kepada suami oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga rasanya ngapain gitu kalau orang sadar ya, ngapain saya capek-capek kerja kalau suami saya bisa kerja, toh rezeki saya sudah dititipkan kepada suami saya. Tapi wanita-wanita yang punya karir di luar sana itu sangat istimewa, tapi sekali-kali jangan sampai merasa sombong dan menyombongkan diri karena memiliki posisi atau jabatan atau nilai pendapatan yang lebih tinggi daripada suami. Itu sangat tidak dibenarkan. Sebagai penutup, saya dulu punya dosen ya, ada dosen saya, beliau sangat luar biasa, bahkan beliau menjadi dekan. Kisahnya itu beliau menjadi profesor lebih awal daripada suaminya. Saat pelantikan beliau tidak mau dilantik menjadi profesor. Dia mau menunggu suaminya, biar suaminya dulu yang menjadi profesor. Kenapa? Alasannya sangat luar biasa. Saya tidak ingin menjadi orang yang seakan-akan lebih bisa daripada suami saya. Takut muncul rasa sombong, takut muncul rasa membesarkan diri, membanggakan diri di depan suami. Saya tidak mau. Mending saya menunggu sampai suami profesor baru saya dilantik. Itu luar biasa. Jadi sahabat inspirator muda Indonesia, apapun profesinya, apapun pekerjaannya, wanita-wanita karir dimanapun kalian berada, jangan pernah menyombongkan diri kepada suami kalian yang pendapatannya lebih kecil daripada kalian. Tetaplah support suami kalian untuk mendapatkan sesuatu yang lebih baik, sesuatu yang lebih berharga daripada sebelumnya. Mungkin itu saja dari saya Afri Sakti, inspirator muda Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.